ini kita dalam masa pandemik ini insya Allah HNI tetap eksis gitu. Bahkan terus tumbuh berkembang Masya Allah. Data terakhir Bapak Ibu sekalian insya Allah bulan Juni itu omsetnya itu apa ya? Omset terbesar saat setelah bulan-bulan yang memang bulan kritis. Ini masalah nih, bulan kritis. Selama ini bulan kritis kalau bulan ada Ramadan kemudian Idul Fitri. Omsetnya itu Maret, April, Mei itu kan apa istilahnya puasa kemudian Idul Fitri. Biasanya setelah bulan Idul Fitri itu turun. Nah, masalah alhamdulillah HNI ini plus masa pandemik seperti ini ternyata masalah ini keberkahan kita semua ya. Kalau berkat rahmat Allah lah kalau apa itu bahasa Inggrisnya. Berkat rahmat Allah ini masalah ya kita the blessing of this times gitu atau apa gitu. Jadi ini berkat rahmat Allah Bapak sekalian, kita harus syukuri bersama ini ya. Dengan cara apa? Dengan cara ya kita pertama open mind ya, open mind, mau terbuka, belajar terus, kemudian tidak merasa bahwa yang kedua tidak merasa kita yang hebat sendiri, jagoan sendiri. Nah, apalagi di HNI. Jagoannya kita semua. Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang hebat semua malah bahkan ya. Kalau saya kan cuma tangan terakhir aja ya, tidak punya kemampuan apapun tanpa Bapak Ibu sekalian dan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita patut syukuri bersama Bapak sekalian. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tercurah pada ketua hasanah kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya dan seluruh umatnya yang insya Allah selalu istiqomah di jalan Islam ini. Dan mudah-mudahan kita semua hari ini dengan langkah-langkah kecil, dengan apa usaha-usaha action kecil gitu kan ya, syiar produk halal, hijrah produk halal itu adalah bagian kita untuk mengikuti sunnahnya, sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, baik Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, insya Allah kita akan bersama-sama sharing ya. Kalau saya Pak menyampaikan, mungkin para leader lain menyampaikan itu sebenarnya bukan karena kita itu punya kemampuan lebih hebat, pandai, pinter, tidak. Tapi sebenarnya karena hari ini kami itu orang yang mungkin mempunyai lebih duluan tahu HNI, gitulah. Lebih duluan tahu HNI, lebih apa ya istilahnya kalau ditolak ya lebih banyak gitu loh. Ditolak orang lebih banyak. Kemudian ngomong HNI mungkin lebih banyak gitu sehingga alhamdulillah dari proses-proses jam terbang itu kami akan sharingkan dengan Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan sehingga Bapak Ibu sekalian tidak harus belajarnya dari nol lagi gitu ya, tapi yang penting niru aja gitu kan ya. ATM amati tiru modifikasi plug gitu. Kalau katakan malah bukan ATM, ATP gitu ya. Amati tiru plug, udah insya Allah sukses. Follow the leader, follow the system. Jadi itu sekalian. Jadi bahkan nanti kalau misalkan sudah tahu caranya, oh ternyata begitu toh, gampang banget ternyata. Bapak Ibu punya kemampuan lebih, relasi lebih hebat. Saya yakin hari ini HNI membuktikan dengan konsep yang adil dan ihsan, insya Allah orang yang lebih kerja keras, orang yang akan lebih gigih kerjanya akan dihargai lebih oleh HNI dengan adil dan ihsan. Kita punya Dewan Syariah, Dr. Mawardi Muhammad Saleh, bahkan kemarin insya Allah Ustadz Dr. Oni Sahroni ya, kita kenal semua ya, di YouTube-nya banyak itu tentang apa ekonomi Islam. Insya Allah beliau juga siap untuk mendampingi kita semua. Masya Allah ini patut tetap syukuri bersama. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan hari ini sesuai dengan tema yang disampaikan ya, mudah-mudahan kita semua bisa sedikit apapun kalau diulang insya Allah juga bisa memang diulang ya. Jadi karena memang proses belajar di HN itu memang terus mengulang gitu ya, terus mengulang. Mungkin dulu pernah tahu materi ini tapi belum ngeh, akhirnya baru ngeh sekarang ya, sekarang diulang. Dan kalau sekarang sudah ngeh, memang tugas kita menduplikasi cara ini kepada setiap orang ya, ataupun pada mitra-mitra Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, ini materi yang coba ingin kami sampaikan ya, akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang berbahagia luar biasa ya. Saya awali dengan konsep 3 paradigma sukses di HNI. Nah, ini 3 paradigma sukses di HNI di sini ya.
Jadi ada pangkat tinggi, sudah apal semua lah pasti ya. Pertama pangkat tinggi, omset besar, cara kerja benar. Gitu. Jadi Bapak sekalian, memang apa maksud dari makna dari pengertian ini? Memang penting ya kalau Bapak sekalian. Jadi maksudnya ya tiga-tiganya harus kita lakukan gitu ya. Tidak boleh pangkat tinggi saja, omsetnya nggak ada ya karena memang bisnis kita bisnis real, tidak bisnis yang seperti di luaran sana gitu kan ya, yang jeruk makan jeruk, dapat itu karena rekrutmen saja, karena orang dapat tidak. Kita dapat karena memang mensiarkan produk halal. Mereka hijrah produk kan saya gitu. Jadi tapi masalah ya dengan cara seperti itu perusahaan sudah membuat cara yang mudah sederhana, kita nggak usah mikir lagi, perusahaan sudah bisa menghitungkan kita semua, yang penting kita kerja. Maka raihlah pangkat tinggi di sini. Kerja seperti ini gitu. Pangkat tinggi sehingga insya Allah kalau nanti pangkat tinggi dengan cara yang kerja benar, insya Allah ya omset ngikuti. Nah ini ikuti. Jadi mengikuti biar Bapak sekalian nanti caranya mudah. Jadi kalau bisnis itu harus simple dan mudah. Baik. Bapak Ibu ini. Nah, apa makna ataupun kata kunci dari tadi 3 paradigma tadi Bapak Ibu sekalian. Apa sih maksudnya, maknanya Bapak Ibu sekalian? Ya. Yang pertama adalah inti dari kita ber-HNI adalah si hijrah produk dan siar produk halal. Itu ceritanya. Alhamdulillah Bapak sekalian, ini yang kalau namanya PCA Bapak sekalian. Maksudnya PCA itu salah satunya apa? Ya pakai gitu loh. Kalau di luar sana tidak harus pakai ya masalah ya artinya make, kita harus make. Kalau mungkin di luar sana tidak apa ya, orang ngomong tapi ternyata dia sendiri nggak make dan gitu. Masih oke ya, kok unstabil lagi, bukan? Masih oke, Pak, masih oke. Masih oke. Oke ya. Ya maaf kalau nanti ini. Jadi hijrah produk Pak Ibu dan hijrah produk. Tapi lebih dari hijrah produk ini yang kita penting adalah siar produk halal gitu. Jadi ada kata-kata siar ini penting ini Pak Ibu. Ini yang harus pahami. Bapak Ibu mungkin hari ini sudah mulai hijrah produk. Jangan terhenti di situ aja. Siar produk, hijrah produk hal yang pasti halal dan toib. Ya insya Allah pasti halal dan toib penting Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini ada banyak desas-desus di luaran sana, di luaran sana kepengen ini boikot macam-macam, ya HNI hari ini solusinya. Bismillah Pak, nanti saya akan terangkan ini ya. Nanti di akhir aja biar nggak pada ngantuk, biar tidak pada pergi. Ada luar biasa hari ini, kedepannya keren banget ya. Jadi nanti ada namanya halal food store di halal mat kita itu masya Allah Pak Ibu sekalian. Sekarang udah mulai. Tadi pagi saya siang baru rapat. Oh insya Allah akan sebentar lagi Pak. Insya Allah. Jadi memang insya Allah kita pastikan punya produk dalam negeri, pribumi, UMKM Muslim yang insya Allah halal toyib. Baik dari sisi prosesnya maupun secara apa ya, ruhnya atau prinsipnya terutama. Ya prinsip kadang kita lihat dari apa? Siapa yang punya itu penting. Itu siapa yang punya penting Bapak sekalian. Ini yang harus kata kunci yang harusnya kita juga harus kita pahami. Oke, secara zat halal, cuma yang punya siapa? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, makanya insya Allah dengan HNI kita tenang lah insya Allah. Hijrah produk. Nah, selain hijrah produk, hari ini langkah yang kedua, lanjutannya adalah apa? Siar produk halal. Apa maksudnya siar produk halal? Ya mudah cerita kepada orang lain untuk sama-sama yuk hijrah produk halal seperti kita. Gitu konsepnya. Siapkan ya Bapak Ibu. Jadi hari ini yang misalkan sudah hijrah produk, alhamdulillah keren, mantap. Pak Ep kalau kepengen cek mitra-mitra Pak Ep, datang ke kamar mandinya. Apakah minimal setengah produk-produk yang ada di kamar mandi sudah HNI semua? Enggak. Itu penting. Jadi ini standar sederhana aja. Kita datang ke kamar mandi kok ternyata pasta giginya belum pasta gigi HNI. Ini nanti sudah agak datang lagi nanti contohnya pelnya itu apa? Pembersih lantainya bukan dari HNI, contohnya yang merek Najia. Ya repot nanti Mas kalian.
sabunnya masih sabun yang di luaran sana. Ini penting nih. Jadi yuk, Bapak sekalian ya. Jadi siar produk. Nah, ternyata dengan siar produk halal, ya siar, ya selain hijrah produk udah untung, siar produk halal, insya Allah ternyata itu salah satu cara kita untuk membangun bisnis ini. Membangun bisnis ini. Nah ini karena saya ketemu teman-teman hebat-hebat, banyak yang sudah masih jadi pegawai, masih jadi PNS, ASN, pasti orang-orang yang hebat-hebat lah ya, hebat-hebat lah ya. Karena apa? Karena seleksinya aja luar biasa. Paham tentang konsep-konsep. Kalau bicara HNI, Pak saya itu dapat bonus 5 kok cuma 500.000, padahal PNS saya 7 juta, padahal PNS saya 5 juta. Bapak Ibu jangan komparasikan hasil PNS 5 juta Bapak Ibu atau hasil guru Bapak Ibu 2 juta dengan 500 di HNI, ribu di HNI. Loh kok nggak bisa dikomparasikan Pak? Ya enggak, bedanya apa? Kalau kita bicara di HNI, itu adalah hasil dari investasi. Ya gitu, hasil dari investasi. Tapi kalau bicara, contohnya saya dulu dari PNS, itu adalah take home pay. Apa yang saya bawa pulang, hasil dari kerja saya. Gitu loh Pak. Beda. Beda sekali Bapak Ibu. Nah, nanti itu angka yang luar biasa. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau bicara HNI, ya memang hasil dari investasi. Padahal hasil investasi itu belum tentu gede, Pak. Logikanya gini, kalau kita punya 500.000 bonus, itu hasil investasi. Berarti sebenarnya aset kita itu bisa kurang lebih berapa, Pak Ibu sekalian? Ya kurang lebih, kalau kita lihat, Masya Allah tuh Pak, bisa kali kan berapa ya? Itu kalau contohnya setahun itu anggaplah 5%. Berarti ya berapa itu? 100/95 gitu. Apa itu ya? Jadi gitu. Jadi bukan 100/95 ya. Jadi itu bisa kurang lebih kali berapa kalinya sendiri gitu loh. 20-an kali mungkin insyaallah. Asetnya. Oh, berarti kalau 500.000 kali 20. Wah, kayak gitu. Atau logika sederhananya begini, Pak Ibu. Kalau 500.000 itu berarti hasilnya dikalikan 3 contohnya, kalikan 4 lah ya, oke. Atau kalikan 5, itu berarti ada berapa? 500.000 kali 5, 2,2500 poin. Berarti berapa rupiah itu? Yuk, kurang lebih sekitar 15 juta. Itu rupiah omsetnya gitu. Itu masalah Bapak sekalian. Hasil 500.000 dari sebuah aset sampai 500-an, 15 jutaan gitu. Ya artinya gambarnya sekalian, kita hari ini sekalian, ketika kita bicara HNI terkait dengan membangun aset, maka kata kunci keduanya kita tidak boleh sendirian. Gitu. Tidak boleh sendirian. Harus siar produk dalam rangka untuk yuk bersama-sama teman-teman kita, saudara kita dan sebagainya. Maka sekalian pastikan tidak boleh sendirian. Nah, maka tahap kedua yang kita bisa lihat keyword di sini adalah apa? Dari tadi apa? Pastikan bulan pertama setelah gabung menjadi manajer. Wah, ini. Jadi manajer sekaligus stock center gitu. Atau kebalikannya boleh. Stock center dulu punya barang, akhirnya jadi manajer, itu lebih mudah. Atau manajer, kalau manajer itu insya Allah perlu produk dan sebagainya, wajar banget jadi stock center gitu. Nah, Bapak Ibu, ini masalah membangun seperti ini. Jadi ini yang penting nih. Jadi yang paradigma ini kalau saya mungkin ada yang langkah saya skip, tapi intinya begitu Pak sekalian. Karena ini sudah langsung masuk ke bahasannya ya. Bahasan atau temanya, dan Pak Ustaz mungkin sudah mulai paham dengan HNI insya Allah. Apa itu HNI udah tahu lah ya. Maka pastikan sekalian, pastikan kalau hari ini contohnya saya udah lama di HNI tapi kok belum naik pangkat tadi, paradigma pangkat tinggi. Kalau kepengen pangkat, segera bulan pertama itu jadi manajer 20%. Apa maksud manajer 20%? Nanti akan terangkan Pak Ibu. 20% itu maksudnya dari poin pribadinya Bapak Ibu. Tapi menarik Pak Ibu. Menariknya apa? Kalau Bapak sekalian hari ini menjadi ikut HNI, itu baru 10% namanya agent biasa. Nah sekarang
ada tawaran untuk jadi manajer dan jangan lama-lama, naik langsung 20%. Paling tinggi untuk prestasi pribadi ada namanya executive director seperti Pak Arief, itu Pak EF, ada siapa lagi nih? Ada tadi saya lihat ada Bu Heni Susi, ada Bu Heni Danita, ada Pak Kisar, ada Bu Ratna atau yang lainnya, Bu Yulianti. Itu semua dia udah pangkatnya udah mentok nih, pangkat pribadi. Keren banget, harus segera diraih. Oh. Kayak contohnya Bapak Ibu PNS, ASN, kan kepengen banget pangkatnya 4E. Ya enggak? Saya alhamdulillah waktu itu sudah mau naik pangkat 4B ya. Mau tinggal ini aja, nulis saja apa tinggal ada satu hal pengen harus naik 4B, tapi ya alhamdulillah ya. Saya udah sekarang mungkin udah 4E lebih lah gitu ya. Jadi di HNI. Jadi pangkatnya harus tinggi gitu loh. Masa PNS cuma golongan 2A, 2B atau mentok kalau nggak belajar lagi S1, nggak kuliah lagi paling 3D ya, pensiun 2D pensiun 3A kan gitu. Tapi kepengen harus belajar lagi, kuliah lagi, S2, S3 biar bisa sampai golongan 4. Sama di perusahaan mungkin nggak mungkin kan jadi staff terus, pengennya manajer, supervisor, manajer, bahkan GM, wah gitu. Direktur, ya nanti akhirnya bisa jadi komisaris lah kalau ini. Komisarisnya dari perusahaan yang banyak gitu ya. Nah, Bapak Ibu, jadi ini penting ya, setelah gabung jadi manajer. Jadi tolong Bapak sekalian yang hari ini belum jadi manajer, ya harus segera ya, manajer. Nah, kenapa manajer sekaligus stock center ya? Karena memang nyambung kalau kepengen eman-eman tinggal sedikit doang. Nah, nanti saya terangkan sedikit setelah ini. Ini dulu dari konsep tadi paradigma sukses. Kemudian apa keyword yang ketiga Bapak Ibu? Nah, keyword ketiga, kalau misalnya yang hari ini sudah jadi manajer, oke, Pak, apa yang harus saya lakukan kalau saya jadi manajer? Gitu. Bulan berikutnya adalah melahirkan new manager, gitu. Jadi misalkan kalau hari ini, Pak, saya sekarang kan jadi manajer, Pak, ngapain ikut pelatihannya ini, ikut home sharing ini? Oh, nggak apa-apa, biar mantep, kuat, paham, kemudian yuk lahirin manajer-manajer, gitu. Nanti cara natanya ya insya Allah bisa di ini ya, artinya ini bisa nanti kita lihatkan gitu. Jadi bulan berikutnya melahirkan manajer, new M sekaligus new SC gitu ya, tadi sama nyambung gitu ya, nerangkannya nyambung Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya tahapan sederhana bersama HNI Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa maksud inti dari sini? Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini karena tema yang luar biasa dengan orang-orang luar biasa gitu ya, mungkin sudah nggak kelas 1 lagi, udah kelas 3, kelas 4 nih ya. Maka Bapak Ibu sekalian jangan sampai cuma di hijrah produk aja. Tapi yuk siar produk halal untuk hijrah produk orang lain seperti kita. Nah, dimulai ya biar siar produknya keren, mantap, biar ini orang, oh ya saya mau siar produk, nggak ada produknya, ya maka jadi manajer dan stock center. Oke, ya, jadi pahami ya, Bapak Ibu sekalian ya, insya Allah ya, jadi pahami ini tahapannya. Nah, sekarang what is manager kan gitu jadi. Nah, jadi nyambungnya apa sih itu manajer gitu. Apa sih itu manajer? Lah, ini ada konsep dasar cara menjadi manajer. Ini saya terangkan secara utuh dulu. Nah, nanti tinggal pilihnya, Pak Jan. Jadi sekalian, Bapak Jan bisa jadi manajer akumulasi belanja pribadi dan grup sampai 3.000 poin minimal, otomatis sistem akan menjadikan Bapak Ibu sekalian jadi manajer tanpa batas waktu. Ya, artinya begini, Pak. Contohnya, bulan ini saya hijrah produk 100 poin. Oke. Bulan depan saya 100 poin. Berarti bulan depannya sudah akumulasinya 200. Gitu kan? 200. Ternyata ada mitra saya udah mulai, Pak, ada yang belanja 200. Ya tambahin lagi. Jadi kalau 200 tambah mitra 200, 400. Sampai break 3.000 poin total, itu insya Allah jadi manajer. Namanya manajer alami. Boleh, silakan usaha mau alami Pak, insya Allah. Ada mitra saya Pak, Ibu, 15 bulan Pak jadi manajer Pak. Jadi dia pinter waktu itu, bukan pinter ya, hijrah produk sendiri di rumah. Dia juga seorang perawat,
Dipsqua itu banyak mereferensikan pada para pasiennya itu setiap bulan 200, setiap bulan 200. Belum cerita, belum siar gitu ya. Itu ya 15 bulan. 200 kali 15, 3.000 poin. Nah, gitu. Nah, pertanyaannya lama enggak gitu 15 bulan, setahun lebih gitu kan ya. Padahal tadi konsepnya bulan pertama harusnya jadi manajer gitu loh, Pak. Silakan milih, ayo mau milih yang mana gitu. Artinya silakan mau panggil boleh. Ekstrimnya begini, ekstrimnya saya nggak pernah cerita, saya punya tiap bulan hanya pakai pasta gigi HNI 1 aja, itu bisa sekitar 1.000 bulan jadi manajer. Gitu. Mantap kan, 1.000 bulan Lailatul Qadar kan gitu. Jadi manajer konsep Lailatul Qadar gitu ya, 83 tahun. Oh bisa gitu Pak. Tapi kan jadi nggak menarik gitu ya. Ya kalau nanti nggak muntaber, kalau nggak tetanus kan repot kan gitu ya bos sekalian. Tapi ini bisa diterapkan pakai. Contoh bisa aja Pak, Bapak yang penting gesitnya kuat, saya bulan ini 200, tapi alhamdulillah saya punya 15 mitra hanya 200. Berarti 15 kali 200 ya 3.000. Bapak jadi manajer bulan itu alami. Keren banget. Itu kalau saya menemui orang kayak gitu langsung saya beri hadiah itu Pak F. Beri hadiah keren banget itu. Nah, namun kadang cara cara alami ini istilahnya apa? Orang spesial gitu loh yang bisa melakukan kayak gini. Maka perusahaan membuat namanya ya ini atau yang kedua ya. Ini yang pertama atau yang kedua yaitu ini. Nih, yuk kita perhatikan betul nih. Atau cara yang kedua, akumulasi belanja pribadi dan grup sama. Jadi tetap belanja pribadi dan grup hanya minimal 1.000 poin plus 2.200 poin pribadi yang bersangkutan menjadi stokis, tersebar minimal 5 jalur A 200 poin, nanti saya terangkan, poinnya 1.000 poin, tersebar minimal 5 jalur, A-nya 200, tapi bukan tanpa batas waktu, tapi dalam waktu 1 bulan. Itu. Ya namanya peluang kesempatan. Kalau 3.000 itu bisa sampai kapanpun. Tapi kalau yang 1.000 sebulan. Ini mumpung alhamdulillah tanggal berapa? 10. Ya, tanggal 10 ya. 11 ya, tanggal 11 nih malam mingguan ya. Malam mingguan tanggal 11 Juli nih. Masih lama, masih 20 hari lagi insya Allah ya. Masih sangat semangat. Jadi di bulan Juli ini bismillah ya Allah, setelah acara pertemuan hari ini saya siap jadi manajer. Gitu harus. Siap Bapak Ibu? Luar biasa. Siap semua nih ya. Harus karena Pak kita kalau pengen sukses ya bulan pertama manajer. Karena kenapa jadi manajer? Ya penting. Karena ini bisnis contoh. Masa mau ngomong suruhnya orang lain suruh jadi manajer, kita sendiri nggak manajer kan lucu. Nggak bener itu ya. Ya harus manajer kita duluan. Contoh, jadi manajer kayak saya kan gitu. Oke, baik. Nah, ini Pak Ibu ya. Jadi tolong pahami Bapak sekalian, kalau 3.000 poin itu tanpa batas waktu. Tapi kalau 1.000 poin semuanya itu grup luar biasa. Jadi akumulasi pribadi dan grup Pak keren. Jadi insya Allah tidak harus dipakai semua produknya. Bisa orang lain diakui. Jadi ada yang belanja 30 poin, belanja PGH 2, belanja Sari Kurma 1, belanja Extrafood, di input aja. Itu insya Allah berpengaruh dalam rangka untuk menuju 1.000 poin di bulan itu. Itu insya Allah luar biasa. Makanya kenapa perlu jadi stokis. Ya, kenapa? Yuk kita mau mulai PCA, mau nerangin sama orang kalau nggak ada produknya lucu. Kita akan jadi toko langsung kan, bos kalian. Keren kan? Eman-eman kalau nggak jadi toko. Nah, karena sebulan ini. Nah, inilah yang disebut dengan promo mantul. Nah, ini namanya promo mantul 2020. Oke, paham ya? Jadi Pak ya, clear ya? Sekalian, jadi kalau yang tadi nyambungnya di poin 2 yang keyword tadi, ya kalau belum jadi manajer, segera jadi manajer bulan ini. Nah, kalau belum jadi manajer apa? Ya melahirkan manajer-manajer yang
caranya kayak gini. Itu aja. Oke, dipahami? Sip ya. Nah, sekarang kita lanjut. Kayak apa sih gambarannya promo mantul itu? Nah, ini. Jadi yang kita akan tekankan tadi, karena tadi di atas tadi ada slide di atas bahwa oh harus 1 bulan ya, biar keren gitu ya, nggak usah lama-lama ya, nanti diem-diem baik lama gitu kan, istiqomah di AB kan repot ya, abadi gitu ya, berarti enggak ya. Bismillah kejar, namanya ada promo kesempatan, kejar M1M, manager 1 month, manager 1 bulan, itu yang disebut promo mantul. Kayak apa sebenarnya Bapak Ibu sekalian? Nah ini sebelum kayak apa saya ingin sampaikan dulu. Saya terangkan sedikit nih. Nah ini, jadi promo mantul ya kayak gini ini ya. Jadi keuntungan menjadi M1M nih. Pangkat pribadi dari AB 10% menjadi 20%. Artinya begini, oh kalau saya sekarang belanja MHS, kan poinnya 1.000 atau 10, 1 poin 1.000. Perusahaan menyediakan alokasi 1.000 rupiah, 10.000 rupiah ya, 10.000 rupiah gitu. Nah, kalau kita masih menjadi AB, kita dapatnya untuk prestasi pribadi cuma 1.000, tapi kalau jadi manajer langsung 2.000. Nah, milih mana Pak? Ibu sekalian, 2.000 apa 1.000? Oh ya hebat semua, berarti udah lulus sekolah semua ya, mesti milih 2.000 ya. Makanya segera jadi manajer. Nah, setelah jadi manajer, ini pangkatnya dan pangkatnya kekal, Bapak sekalian. Kekal itu maksudnya gini, Pak. Contohnya nih, contoh Pak Jaka nih, besok ternyata diangkat oleh Menteri Lingkungan Hidup Pak ya gitu ya, jadi kepala kanwil atau apa, kepala kantor apa gitu. Sibuk banget itu ya. Nah, kalau Pak Jaka sudah di atas manajer, insya Allah pangkatnya kekal. Gitu. Makanya cepet-cepet ya kalau yang belum manajer. Udah manajer, senior manajer, eksekutif manajer kan kekal. Kekal maksudnya apa? Wow, ternyata setahun ini sibuk banget karena harus ngurusi contohnya apa gitu ya, proyek apa gitu kan ya, ini harus pembukaan lahan macam-macam mungkin gitu ya, atau apa gitu ya, contohnya penanganan hutan apa, contohnya 7.000 lahan apa kan gitu contohnya. Nah, itu kalau contohnya setahun, nggak kerja sama sekali, nggak melirik HNI. Besok Pak, alhamdulillah tahun depan, yang penting ya tetap melirik lah ya Pak ya. Yang penting sepenuh hati kan tadi, gitu sepenuh hati gitu. Lirik, tapi ternyata ekstrimnya nggak melirik, itu besok tetap dipangkat apa dia gitu. Itu namanya kekal ya. Makanya segera di manajer. Tapi kalau AB enggak. AB itu punya waktu cuma 6 bulan atau ya masih goyah ya bisa aja besok lupa, hilang. Repot lah gitu ya. Nanti mungkin malah nggak ketemu mentornya, malah nggak tahu malah jadi akhirnya belanja jadi nggak dapat diskon lagi ya gitu. Jadi malah repot ya. Nah ini Bapak Ibu, jadi ini bagus sekali ya. Jadi kenapa penting jadi manajer? Lah selain dapat bonus, jadi kenapa saya ngomong bonus ya? Insya Allah, Bismillah ya, Bapak Ibu sepakat lah ya dengan bonus royalti itu kan. Saya kira manusiawi, senang kerja itu ada sesuatu dan perusahaan dan ini memang menyediakannya. Kenapa kita tidak ambil ya? Insya Allah. Jadi ini, bonusnya banyak, udah langsung dapat nih. Orang baru aja manajer langsung insya Allah punya kesempatan minimal 2 sampai 4 jenis bonus nih. Totalnya sebenarnya kan kita punya jenis bonus sekitar 11 jenis bonus. Ini langsung dapat 4. Wah kan ya. Nanti bonusnya apa namanya nanti mungkin di pembahasan berikutnya. Ada bonus prestasi pribadi nih, BPP, bonus prestasi grup. Wah ini selisih ya. BAS, bonus agen stok. Nanti kalau jadi agen stok ya eman-eman. Kalau nggak jadi agen stok karena ada bonusnya agen stok. Kemudian kalau TP-nya 600 ya insya Allah langsung dapat RSB. Tapi kalau nggak 600 yang bersangkutan ya nanti nunggu bulan ketiga dan seterusnya insya Allah no problem ya yang minimal. Nah kita lihat kayak apa sih sebenarnya M1M, M1 month, M1 bulan ya promonya gini. Ini contoh nih yang belum jadi manajer ya, belum jadi manajer. Nah ini saya edukasinya pemula minimal 5 jalur. Berarti kalau lebih dari 5 jalur bagus. Ini pemula ya, 5 jalur biar gampang. Nah, ini contohnya ada AB atau calon manajer. Nah, ini tadi kan AB calon manajer. Berarti syaratnya kalau pengen jadi manajer, dia daftar dulu kan pasti. Misalnya di sini kan sudah daftar semua. Atau Bapak pastikan kenapa, yuk ajak si Arhija Produk ketemu orang,
Jadikan dia mitra Bapak Ibu, mitra terbaik sekali yang akan berkembang gitu. Toko besar berkembang gitu. Jangan diam-diam baik lah, enggak nanti kalau dia jadi mitra saya malah saya nggak dapat apa-apa. Jangan. Itu berarti masih konsep pedagang belum berbisnis. Nah, AB ini sini, AB calon manajer ini yang bismillah ya. Bulan ini ya, Bapak siap jadi manajer begini-gini. Manajer A gini. Nah, AB calon manajer. Oke. Kita next coba ini contohnya AB calon manajer. Sebentar. Nah, tadi 5 jalur. Nah, kita buat 5 jalur. Nah, minimal 5 jalur, boleh. Ini kalau sebenarnya kalau edukasinya kan 10 jalur, 6 pokok. Tapi ini nggak apa-apa, mulai 5 dulu, nanti otomatis kalau kepengen nambah ya di bulan-bulan berikutnya itu tambah. Nah, sekarang begini, ya 5 jalur. Oke, agent biasa jadi mitra 30.000, 10.000, 5. Siapakah 5 itu? 5 itu, ini namanya generasi 1 namanya Pak ya. Ini generasi 1. Generasi di bawah kita, ini generasi 1 namanya. Generasi 1 bisa saudara terdekat kita atau gabungan lah. Kalau saya gambarnya gabungan saudara kita dengan teman-teman kita gitu. Yang paling dekat dulu gitu. Kayak saya dulu istri ini anak sekalian, terus orang tua, anak-anak waktu itu belum gede ya, terus teman kantor dan sebagainya. Nah, siapa contohnya? Ya bisa saja ayah atau ibu, kakak atau adik, anak, tetangga. Tetangga kan dekat. Katanya kan kalau filsafat Jawa itu kan tetangga itu kan lebih ini kan daripada saudara. Kalau saudara jauh, tetangga dekat. Yang mau nolong apa-apa ya tetanggaan. Itu berarti kan punya kedekatan hati. Oh, bagus nih. Nah, siapa contohnya nih? Oke. Nah, ini oke 5 orang siapa? Ayah, tetangga, mungkin ya satu tetangga aja dulu tuh luar biasa, apalagi kalau ini karena 5 ya saya pilih nih. Anak, ya kalau ada punya anak yang udah 17 tahun ke atas ya oke. Kakak, wah kalau yang nggak punya kakak ya mungkin punya adik atau boleh ini. Suami atau istri ya penting bagi ibu-ibu ya suaminya harus mana KTP gitu karena dari masa nanti suami akan pakai jalur lain kan repot atau ibu bapak istrinya masa ikut jalur orang lain kan repot kan gitu ya. Lah ini jadi ayah, tetangga, anak, kakak, suami, istri. Ambil KTP-nya, daftarin 10 atau 30.000 jadi. Oke. Nah, tetangga kita terangin, alhamdulillah saya pakai gini nanti apa 200 poin saya terangin di bawah. Oh, ternyata dia bisa alhamdulillah bulan ini dia mulai hijrah produk 200 poin. Kakak alhamdulillah saat mulai terangin seneng banget. Waduh, dia mania kopinya, susu kambingnya dan sebagainya. Tetangga mungkin ada P3K-nya gitu kan ya perlu MHS dan sebagainya. Oke lah gitu ya. Terus nah anak itu ya nah oh ini perlu kebutuhan di rumah. Ya, kalau anak saya kan kopi Sevel itu kan minimal kan berapa itu sehari? 2 saset satu anak itu pagi sore. Tapi alhamdulillah sehat apalagi ini masa-masa pandemi gini ya. Ya itu wah ini anak. Ternyata ayah itu nggak nyampe 100, nggak nyampe 200, 100. Nah ini. Suami atau istri hanya 100. Nah, tadi itu kan 1000 poin nih. Coba dihitung, 1000 poin enggak? 200 tambah 200, 600. Ini baru 800 poin. Masih kurang gitu ya. Nggak apa-apa Bu, masih kurang. Ternyata ayah udah mulai cerita sama temennya. Oh ya ibu nih, berarti apa nih? Ya bagus nih. Ya ibu kita ya di bawahnya ayah bagus nih bapak. Wah ibu ternyata ya kita ini apa ya seneng dia di arisan mulai cerita. Oh ternyata mungkin teman kerjanya ayah. Oh ya ayah bapak udah masih kerja. Oh teman kerjanya Yupad ini. Nah ternyata ada temennya ibu udah mulai belanja MH. Mungkin belanja atau apa ya? Belanja sama ada yang jual. MHS 3, wah ada 30 poin. Kemudian teman kerjanya ayah senang ternyata dia nyoba apa? Nyoba ternyata apa? Ada kopi Sevel, ada apa namanya? MHS-nya ada, zaitunnya ada, terus ada extra food. 70 poin. Wah, ini 70 poin. Nah, ternyata kalau kita jumlah di jalurnya ayah itu ada 200. Oh ini luar biasa dihitung nih makanya tadi nih. Jadi
kalaupun sini ayah belum nggak 200, tapi ternyata di bawahnya ada yang mulai belanja, di draft produk, kita ajak, ya insya Allah kehitung. Total poin jalur ini 200, alhamdulillah. Jadi ini udah 200 tambah, jadi sudah 900, ini 200, tambah 600, 800, ini tuh 900 ya. Oh kurang 100, kurang 100 ya Allah. Aduh, harus dikejar. Kurang cuma 100. Wah, udah alhamdulillah. Ayo diterangin gitu. Ini bagus banget dicerita mereka ANI. Mana daftar namanya kan gitu. Wah, alhamdulillah suami mulai bekerja. Oh, senang dia. Mulai cerita, ternyata siapa? Wah, ternyata teman suami ikut. Alhamdulillah teman suami ikut. Wah, nih mungkin teman kerjanya gitu atau teman istri ketemu wali murid, wah gitu udah mulai ikut nih. Siapa lagi? Wah, alhamdulillah adik iparnya ikut. Iya, alhamdulillah kan kita nggak tahu tuh, bukan nggak tahu ya. Ada sering terjadi pasti ya. Kita punya suami, punya adik ipar. Wah, iya. Atau punya istri, punya adik ipar. Iya, ini punya bisnis keluarga aja. Wah, alhamdulillah nih. Yuk, bismillah. Ternyata temannya suami, walah, Masya Allah, dia senang banget produk ini. Akhirnya ternyata bisa 100 poin. Wah, 100 poin senang banget. Ya Allah. Wah, alhamdulillah. Ini udah 200. 200 kan? Suami udah 100, terus teman suami belanja 200. Jangan, lu terus adik mau belanja. Nggak usah, jangan belanja. Enggak. Ternyata adik juga 100. Lu keren banget tuh coba. Jalurnya suami 300 poin contohnya gitu nih, atau jalurnya istri. Nah, terus gimana Pak? Ya ada syarat memang untuk serapan maksimal per jalur sebagai syarat promo 200 poin. Sehingga di sini tetap diakui 200 poin syarat promonya. Tapi penghitungan bonusnya ya dihitung semua. 300 poin terutama nanti untuk bonus prestasi grup. Jadi jangan ditahan ya, jangan. Wah, udah 200 enggak. Mau di sini mau 500, di sini mau lebih 200 enggak apa-apa. Tapi serapannya maksimal 200 untuk syarat promo. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau seperti ini dihitung berapa? Ini 200, ini 200, ini 200, ini 200, ini 200. Wah, ya alhamdulillah kalau udah 200 semua, totalnya 1000 poin grup untuk. Nah, agar yang bersangkutan bisa jadi manajer minimal 200 poin. Bagus banget, 600 poin. Makanya di sini 1000 tambah 200, maka ini minimal 1200 poin grup dengan yang bersangkutan. Maka insya Allah bulan ini kayak gini, tadi AB atau calon manajer ini insya Allah break jadi manajer. Tepuk tangan, keren. Nah, mantap. Itu Pak. Jadi manajer dia, manajer poin grup. Tidak usah dimakan sendiri semua 1000 orang semua nih draft produk. Jadi tanpa sadar kita sebenarnya sedang bangun bisnis kita hari ini. Nih, kita udah punya referensi toko baru kita, teman ayah, teman dari bapak, referensi teman dari suami istri atau istri kita, referensi tetangga belum bergerak dia, oh saya mau nyoba dulu nggak apa-apa. Terus adik ipar udah mulai gerak, padahal adik ipar itu biasa bisnis kayak gini, dia relasinya banyak, oh luar biasa kayak gini Pak Ibu sekalian. Tanpa, coba kalau kita tidak pakai poin grup sendiri 1000, wah repot, manajer sendirian, jadi nggak jadi. Jadi pahami ya Pak Ibu kayak gini, ini hitungannya nanti insya Allah BPP dapat, BPG dapat. Kalau ini sudah 1000 berapa nih? 1100 tambah 200, 1300. Eman banget nggak jadi stock center. Karena stock center itu cuma 5 juta. Itu sekitar 1400 poin. Ini sudah ada 1300. Ya, jadi karena apa? Eman banget. Nanti kalau belanja ke Bapak ini, gambarannya berarti 1300 kali 11%. Itu disebut bonus agen stok lumayan. Nah, Pak, kalau contohnya yang bersangkutan cuma 200 poin. Gimana Pak? Dapat LSB enggak? Ya bulan itu belum dapat. Tapi insya Allah sudah mulai
nabung bulan ini 200, bulan depan Juli 200, Agustus 200, September 200, maka mulai bulan September dapat royalti stabilitas belanja. Karena 203 bulan berturut-turut. Ternyata September 200, Oktober 200, ya dapat lagi terus. Yang makanya kenapa Hijrah Produk konsisten 200 poin. 200 itu ada apa? Hijrah Produk keluarga kecil. Mungkin ada yang sebagian dimakan, ada sebagian dijual, ya nggak apa-apa. Biasa sering terjadi ya. Tapi jangan dijual semua nanti. Mitra HNI kok leadernya pada ini ya sakit tuh, kenapa lo pada nggak pernah diminum, dijual semua, ya jangan taruhan atau apalah gitu ya. Atau ya diminum semua ya bagus, banyak juga yang diminum semua juga bagus, karena memang apalagi nanti kebutuhan kita banyak semua, produk-produk kita banyak. Nah, tolong pahami ini, alur manajer kayak gini, keren banget. Karena ini adalah materi yang sangat penting. Karena apa? Bagi AB tadi, sesuai dengan keyword kita, kata kunci kita, bagi AB itu segera jadi manajer bulan pertama. Terus bagi yang sudah manajer apa? Melahirkan new manager. Gitu. Caranya apa? Ya caranya edukasi dengan cara seperti ini. Oke? Nah, oke. Insya Allah keren banget. Silahkan dipahami nanti kalau. Nah, terus ya ini kan sebenarnya udah hitungan yang udah jelas Pak Ibu sekalian. Belanja bulanan rumah tangga di warung lain kayak gini juga kan. Pasta gigi juga, sabun juga, sampo juga, deterjen juga, pembalut juga, masker juga, krim juga, deodornya. Semua kan juga belanja ini di sana. Artinya apa? Hari ini sebenarnya kita itu tidak keluar duit tambahan. Karena apa? Karena sebenarnya setiap manusia, setiap rumah tangga, setiap kita, setiap orang butuh ini tiap bulan. Yang nggak tahu hari ini belanja kemana? Ke warung sebelah. Eman-eman banget hari ini. Ya, eman-emannya apa? Ya kalau hitungannya manusiawi, hitungannya ekonomis, nggak dapat apa-apa selama ini. Apalagi kalau hitungannya secara hitungan ilahiyah ruhiyah, masya Allah. Kalau sekarang sudah ada yang nyediain kita, ngapain harus ke tempat yang lain? Yang belum jelas punya siapa. Ini penting ya, Bapak Ibu, ini penting. Ya, ini kayak gini, 808. Nah, ternyata kalau bisa diganti dengan HNI kayak gini, Pak. Ibu sekalian, 739.000. Nah, kan keren banget. Pasta giginya ada, sabunnya ada, samponya ada. Ini baru menunjukkan ini aja nih, home care, kebutuhan harian aja nih sama ini. Ya, ini. Nah, kayak gini. Hijrah belanja sebenarnya. Nah, apakah kalau produk ini dapat diskon? Dapat. Dapat bonus? Dapat. Royalti tadi? Dapat. Kalau di tempat lain? Belum tentu dapat. Malah nggak pernah dapat. Oke? Nah, lebih efisien mana? Ayo, pakai aja udah kayak gini Bapak Ibu sekalian nih. Ayo. Udah, ini hitungan yang visible, realistis banget memang seperti ini. 379 dibandingkan 8.000. 379.000 dibandingkan 808.000, kita bisa belanja lebih hemat, jenis produk yang sama, produk multiguna, pasti dapat diskon. Oke? Nyambung, realistis banget. Apalagi insya Allah Bapak Ibu sekalian yang terakhir, apalagi alhamdulillah insya Allah ini sekejap lagi, tidak harus nunggu lama. Insya Allah halal mat kita HNI, baik barusan yang sudah jadi SC, DC, AC, BC, ya semua insya Allah ini tidak hanya kategori yang tadi di sini. Nih, ini kan produk utama kita kategorinya ada tadi home care, kosmetik, suplemen food, beverage, obat herba. Tadi belum ngomong obat herba itu masya Allah udah bisa. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini luar biasa. Kita punya kanal yang disebut dengan hni.id. Semakin semarak produk kita insya Allah. Logikanya gini, kebutuhan dari dapur, kamar mandi, ruang makan, kamar tamu, kamar kita, depan halaman sebagainya itu, karena halaman ada mobil nanti ada najianya yang untuk nyemprot mobil insya Allah, untuk bersihin motor insya Allah Bapak sekalian. Ini kanalnya di hni.id masya Allah. Kita ke masjid pakai sarung, ada sarung juara.
kita pakai baju nakumi nakabi, insya Allah keren banget, bisa untuk formal, bisa untuk ya insya Allah ya, bisa untuk ibadah, cakep lah pokoknya insya Allah ini masalah. Kemudian ada beras, ini sebentar lagi insya Allah kita sudah bekerja sama dengan pengusaha muslim yang tiap bulan sekarang sudah 600 ton beras dia punya ini apa ya punya istilahnya apa ya omset. Alhamdulillah mau bekerja sama dengan HNI dan insya Allah ini beras kita berasnya bagus banget ya. Nah, dari Setra Ramos sudah divakum. Jadi menirnya itu nggak boleh sebelah, ada mesin yang ngecek kalau menirnya di atas 11% reject. Kalau ketahuan ada gabah dan ada batunya reject semua. Masya Allah Pak, nanti ini ya cikal bakalnya memang beras juara, tapi insya Allah ini menemukan ya insya Allah ini apa pengusaha muslim yang mau bergabung dengan HNI. Termasuk ini insya Allah nih anak saya senang banget yang ori kan. Nah ini ya ada semua ya di sini ya. Ini yang ori nih. Wah, ini insya Allah bumbu ireng. Kalau mau kepengen tidak pedes banget ya, ininya 3, ininya 1, campur. Wah, ada yang mitra itu malah buat nasi goreng ya bumbunya ini. Praktis, nggak apa-apa. Kalau anak-anak kita kan makan kayak gini kan memang masa pertumbuhan. Kalau kita ya hati-hati, tapi nggak usah hati-hati sebenarnya. Makan pakai bumbu ireng, zaitunnya 5 sendok, gitu lah insya Allah lah ya. Jadi sehat. Ya gitu ya. Tapi artinya apa sekalian? Hari ini semuanya dan alhamdulillah tadi saya baru rapat. Ini insya Allah sebentar lagi Laux Indonesia akan segera ada ya di kanal-kanal bisnis kita melalui hni.id. Laux Indonesia itu jadi diformulakan mulai dari bumbu ireng. Nanti besok contohnya ada namanya paru cabe, bawang goreng premium. Terus ada contohnya apa ini yang apa ini teri, teri pedas. Wah, jadi kalau makan udah paru itu ngambil paru 3 tambah bumbu ireng, cocok banget insya Allah itu ya. Praktis karena hari ini memang COVID, hari ini kita nggak bisa kemana-mana. Hari ini insya Allah kalau nanti pun normal juga orang ini apa filosofinya? Ini bisa merambah pasar 30 tahun ke bawah anak-anak kita. Luar biasa mudah-mudahan Pak Ibu. Jadi nanti akhirnya Bos sekalian, kalau Bos sekalian nanti serius banget menangani ini semua, nanti insya Allah ada namanya halal food store di rumah Bapak Ibu sekalian atau di toko Bapak Ibu sekalian. Contohnya Pak Arif serius banget. Nanti kita akan beri pojokan. Kita akan beri rak khusus. Rak khusus contohnya snack HNI. Nah, diberi rak khusus. Gratis raknya. Termasuk nanti Bapak sekalian dimulai bulan Agustus insya Allah mulai ada namanya frozen-nya. Jadi siapa yang punya prestasi bisa membeli gini-gini nanti freezer-nya untuk frozen food kita gratis. Nah, gitu Pak Ibu. Jadi insya Allah itu tidak lama lagi. Jadi masalah jadi kalau bicara seperti ini sebenarnya artinya apa? Berarti 200 poin, 100 poin yang tadi seperti ini nggak sulit. Wong ini belum ada hni.id aja, tadi produk-produk ini sudah keren banget, apalagi nanti sudah ada banget. Makan paru cabe berpoin, gitu kan ya. Pakai sarung berpoin, pakai baju berpoin, makan nasinya berpoin, ngepel rumah berpoin. Alhamdulillah Najia udah mulai datang nih, apalagi kalau Najia harus serius karena ini punya pondok pesantren. Kalau pengen bantu dengan cara yang elegan dan dengan sungguh-sungguh ya dengan cara apa? Iya bismillah. Endorse itu Najia. Insya Allah dalam rangka membantu orang-orang muslim, anak yatim piatu di pondok pesantren Al-Hikmah Najia Bogor. Nah ini bos kalian yang bahagia. Jadi jangan takut 200 banyak banget. Enggak 200. Enggak. Uang itu enggak kemana-mana. Uang itu sebenarnya kan keluar juga uangnya. Tapi hari ini kemana? Sekarang diarahkan ke HNI. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, saya kira itu Pak EF yang mudah-mudahan kalau ada, karena ini home sharing, bagus banget ada pertanyaan yang belum jelas. Tapi intinya materi ini harus clear, jelas semua. Ya, bismillah. Yang sudah biasa dengerin ya harus lebih jelas. Besok terapkan semua.
Jadi tidak ada alasan lagi hari ini COVID, online, nggak bisa mau manajerkan orang, nggak bisa, nggak boleh. Harus dengan cara apapun gimana orang itu ini ya paham dengan bisnis kita, cara kerja kita, kemudian akhirnya dia bisa menapaki karir kita terutama. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia ini bisa memberi atau mengambil sebuah kesimpulan di sini, insya Allah. Jadi tujuan keyword kita itu tercapai. Mudah-mudahan di sini misalnya jadi intinya adalah hijrah produk dan CR produk halal, hijrah produk, kemudian memastikan bulan pertama manajer sekaligus stock center, kemudian bulan berikutnya yang hari ini sudah jadi manajer melahirkan new manajer baru ya, yang nanti kita ajak dia jadi stock center juga. Inilah pebisnis sesungguhnya dia ini. Baik, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Basit, terima kasih, ilmunya sungguh luar biasa. Jadi ini yang ditunggu-tunggu dari beberapa teman yang mungkin belum pernah ketemu Pak Basit. Jadi biar lebih termotivasi Pak Basit. Kita juga yang masih kerja ini Pak Basit, masih PNS yang banyak nih PNS yang grup-grup. Siap. Ada dari Manado, ada tadi dari Pontianak. Oh iya. Baru. Nah, mudah-mudahan ini PNS ya. Bisa memotivasi. Mungkin nanti akan dipandu oleh Pak EM, mungkin kalau ada diskusi, monggo Pak EM. Alhamdulillah. Terus Pak Wasid, jazakallahu khairan. Ya, benar kalian. Itu ya, suara saya kedengaran Pak Jaka ya? Suara saya jelas ya? Jelas sekali Pak. Iya. Yaitu tadi yang disampaikan oleh Pak Basit. Jadi sebenarnya konsepnya simpel, sederhana bisnis di HNI. Kita ketika mulai pakai pun itu sudah dapat keuntungan kok, sudah dapat diskon, dapat bonus, dapat royalti. Apalagi kalau udah kayak gitu kita cerita, cerita ke teman kantor dan sebagainya, ke orang-orang yang mungkin orang-orang terdekat kita lah cerita. Saya yakin ya, apalagi kalau kita bekerja dengan secara makanya ada istilah gini, kalau kita gagal merencanakan, pada akhirnya kita merencanakan sebuah kegagalan, maka kita harus planning. Kapan misalkan ini yang hari ini belum manajer nih, di planning. Kapan saya harus manajer nih? Bulan ini harus manajer. Coba setelah pakai produknya, cerita ke orang lain. Nah, mungkin kita langsung aja Pak Jaka ya, tanya jawab lah. Mumpung ada top leader kita Pak Basit, saya tidak akan banyak mandu. Insya Allah nanti langsung kita ke top leader kita Pak Basit ini yang akan jawab langsung. Mungkin ada Bapak Ibu sekalian, ada yang bertanya, silakan. Kayaknya ada yang angkat tangan tuh Pak Jaka, banyak angkat tangan. Monggo Pak Jaka. Silakan. Iya, enggak. Tarton Nurwiyadi, silakan kalau mau ada pertanyaan. Mic-nya udah nyala. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Kuntarto Pak, masih baru. Mau bertanya yang pertama tentang di level manager tadi. Apakah ketika kita mau jadi manajer, level 1 itu harus ada poinnya. Misal poin itu justru dari yang level 2-nya. Apakah itu juga bisa diterima sebagai persyaratan untuk kita naik jadi manajer? Yang kedua, apakah jika di pertengahan bulan sudah memenuhi persyaratan untuk manajer tersebut, artinya di bawah poin grupnya sudah 1000 dan kita juga sudah poin 200, apakah otomatis langsung secara kepangkatan langsung menjadi manajer, dan bagaimana perhitungan bonusnya, apakah langsung di bulan berikutnya sudah diperhitungkan? Yang keempat mungkin tentang penyetaraan harga-harga tadi, pembanding harga produk itu Pak, minta dijelaskan. Tadi saya melihat kok kayaknya ada sesuatu hal yang, contoh susu anak 400.000 tapi dibandingkan dengan EGM yang hanya 60.000. Mungkin itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih Pak Kuntarto. Jadi pertanyaan pertama terkait dengan pendalaman di sini, betul. Jadi kalau di generasi studi level berarti ya,
satu di sini, tidak TP nggak apa-apa juga. Yang penting di jalur ini, di sini, contoh yang ini nih, contoh lah ya. Iya Pak. Contohnya di sini nih, yang suami, ternyata suaminya nggak 100 gitu ya. Tapi Betul, teman betul. suami dan adik ipar bisa 200. Ya bisa, ini diakui 200. Nggak apa-apa, satu jalur ini. Tapi intinya yang penting satu jalur maksimal diakui 200 untuk promonya. Tapi kalau penghitungan bonusnya itu tetap dihitung. Terus 200 itu tidak harus generasi satu. Seluruh jalur itu. Gitu. Jadi ini menariknya seluruh jalur itu. Jadi ini maksudnya kesimpulannya apa Bapak Ibu? Jadi begini Pak, kita ngajari dengan cara kayak gini begini. Si manajer ini sebenarnya sudah diajak oleh sistem itu dibuat begini. Boleh jadi si ininya nggak aktif, ini nggak aktif. Tapi kita sudah menemukan orang aktif di bawahnya. Ini namanya kapal emas boleh jadi gitu ya. Kita boleh jadi nanti ke depan bisa bekerja bersamai temennya suami atau temennya istri gitu, atau malah adik ipar gitu. Jadi bagus sekali. Jadi sekalian, betul kata Pak Kun tadi, kita seberapapun poin, contohnya ini ada mungkin bukan ibu ya atau siapa, ada orang jauh, kan ada AVO kita cek ternyata udah belanja 230 poin. Oh harus Pak, poin itu adalah aset kita, harus di WA atau apa Pak, kan ada info WA itu, info mitra. Oh selamat ya Ibu sudah belanja 30 poin. Keren banget. Belanja apa Bu? Oh ini saya belanja MHS 1 sama ini 1. Oh ya bagus Bu. Alhamdulillah Bu. Apa Bu menurut Ibu ininya gitu ya. Keunggulannya kalau Ibu belanja ini. Bagus loh Bu. Kalau terus lanjutin komunikasinya gitu ya. Jadi 30 poin jangan dianggap sepele. Nilai sepele. Ini adalah cikal bakal toko kita yang bisa besar banget ke depan. Ya, jadi pertanyaan pertama oke. Jadi kalau contohnya di sini 0 di sini ya nggak apa-apa. Yang penting di bawahnya ada berarti kehitung. Pertanyaan kedua tentang apa? Hitung bonus ya? Oh ya. Di pertengahan bulan. Oh ya. Jadi Bapak Ibu jadi manajer atau stock center jangan nunggu akhir bulan. Awal bulan, contohnya kayak Pak Kun hari ini sudah bisa jadi stock center manager. Sekarang di input. Nggak apa-apa di input. Nanti insya Allah, jadi lihat, kalau kepengen lihat, Bapak Ibu sekalian semua, kalau kepengen lihat, oh contohnya udah clear semua. Grupnya udah 1000 poin bersih. Yang bersangkutan 200. Insya Allah, kalau di hari-hari biasa, bukan di tanggal terakhir, update-nya itu sehari kurang lebih 3-4 kali. Ya amannya insya Allah besoknya kalau dicek lagi AVO, Pak Kun itu nanti akan ada warna hijau. Yang awalnya AB jadi M warna hijau. Berarti sudah naik pangkat. Atau Bapak sekalian yang lain semua. Ceknya kayak gitu. Tapi Alhamdulillah kalau di tanggal terakhir itu per jam update-nya. Menit ke 50-an. Mulai jam 12 siang sampai 12 malam itu karena memang akhir bulan. Tapi kalau nggak akhir bulan, sehari lah. Kasarnya gitu aja mudahnya. Hari ini input, besok M. Kalau nggak M, hubungi saya. Insya Allah itu sebenarnya sudah sistemik. Mungkin belum update aja. Ya, belum update aja. Jadi insya Allah terupdate itu. Bonusnya kapan? Bonusnya ya besok Agustus insya Allah. Jadi otomatis itu bonusnya. Bonusnya maksudnya begini, Agustus maksudnya begini. Boleh jadi dari tanggal sekarang sampai besok, Bapak Ibu sekalian mungkin juga omsetnya naik. Melahirkan manajer langsung malah. Ya insya Allah jadi tambah banyak bonusnya. Karena udah mulai omsetnya gede gitu. Jadi transaksi kita itu dihitung bulanan. Jadi bonus itu bulanan. Ya hari ini bulanan. Jadi semua transaksi termasuk periodikal transaksi kita adalah bulanan. Jadi silakan bulanan. Jadi contohnya hari ini Bapak Ibu jadi manajer, ternyata besok juga PCA lagi, mau lagi, insya Allah kehitungnya insya Allah nanti saya gambarkan sedikit. Bapak Ibu contohnya BPP itu nanti dikalikannya yang 200 ini. Berarti udah dapat 40.000 BPP-nya. Bonus prestasi pribadi. Karena Bapak udah jadi manajer.
Tapi kalau misalnya jadi AB doang, BPP-nya cuma 20.000. Karena 200 kali 10%. Nah, kalau manajer kali 20% gitu. Oke. Nah, yang menarik di BPG Bapak Ibu. BPG itu bonus prestasi grup. Apa? Bonus prestasi grup adalah bonus yang diterima oleh manajer ini karena selisih pangkat dengan mitranya, dengan bawahnya. Contoh, makanya pentingnya jadi manajer nih. Makanya pentingnya seorang leader, Bapak sekalian, pangkatnya harus terus naik. Gitu kan apa? Biar dapat BPG gitu. Contoh nih, contohnya Pak Kun sekarang jadi manajer. Ternyata bawahnya punya masih AB nih, tetangga AB. Maka dapat BPG-nya 20% nih, yang berdasarkan 20%, AB 10 berarti 20 kurangi 10 kali poin grupnya ini. Nah, kali poin grupnya ini contohnya. Contoh, di sini 20%, AB ini 10, berarti 20% kurangi 10% kali 300 poin. Oh, keren kan? Jadi 30.000 kan lumayan. Coba kalau jalurnya banyak, 30.000 kali 10 udah 300.000. Jadi kayak gitu. Jadi ini menarik. Tapi coba bayangkan kalau kalian nggak manajer, nggak naik pangkat. Bapak tetap AB. Bapak AB kan 10. Di sini 10. Dapat bonus nggak dari BPG-nya? Nggak dapat. Eman-eman banget. Coba. Padahal di sini contohnya poinnya totalnya berapa? 1.100. Oke, 1.100 di totalnya ya. Kalau bisa jadi AB doang, ya nggak ada apa-apa. 10% kurangi 10% kali 1.200 poin. Sama dengan 0 rupiah. Oke? Iya kan? Kan 10% kurangi 10. Makanya yuk naik pangkat cepat penting. Kenapa? Biar BPG-nya gede. Bonus prestasi grupnya gede. Tip. Nah, ya eman-eman banget kalau udah kayak gini nggak jadi stock center. Karena apa? Ini kan yang terbaik melayani mitra-mitra Bapak Ibu ya Bapak. Masa mitra Bapak sekalian belanja ke tempat lain? Walaupun boleh. Tapi ya ngapain? Ya udah belanja ke saya aja. Ini totalnya udah berapa? 1.300. Bapak Ibu 200. Contohnya ini manajernya. Di sini sudah 1.100 ya. 1.100. Kan sudah 1.300. Kali 11%. Bonus agen stok. Lumayan. Oh, keren kan? Berarti sih 40 tambah 110 tambah 140 berapa? Ada keren banget tuh. Bonus bulan pertama udah bisa 300-400-an. Kalau di PAEP kemungkinan kalau udah manajer kayak gini dapat promo dari PAEP, tambah lagi promo PAEP 100.000. Wah, ya keren dong. Bulan pertama bisa dapat 400 sampai 500.000. Coba uang 5 juta ditabung dapatnya cuma 20.000. Itu aja udah dapat bunga. Eman-eman kalau uang kok dapat bunga kan gitu kan, atau bagi hasil lumayan. Tapi kan juga kecil. Artinya bisnis terbaik, investasi terbaik di HNI. Nah, kayak gitu tadi. Bapak, jadi seperti itu Pak, insya Allah. Jadi insya Allah ya Bapak seperti itu terkait dengan tadi. Insya Allah jangan menunggu akhir untuk jadi manajer. Sekarang masih masih jadi manajer, bahkan nanti bisa ngelahirin manajer yang lain. Oke, kita coba lihat yang ini. Ya, mana nih? Oh, susu anak ya, 400.000 ya. Ini memang boleh jadi begini Pak Ibu sekalian ya. Kalau ini pengalaman memang kalau susu anak itu kan apa ya? Saya biasanya milih susu yang ini ya, yang ini kalau mungkin keluarga yang anaknya masih kecil gitu ya, anaknya kecil kan perlu susu yang terbaik gitu kan, biasanya gitu ya. Sebulan berapa ya, saya dulu sempat ingat betul Pak F, tahun 2000 anaknya 2002 atau anaknya 2, susunya yang larang-larang kabeh, wah dan juga gitu ya. Itu pernah kan gitu. Jadi ya apa,
susunya kan mereknya nggak merek yang biasa gitu ya. Itu sebenarnya dibandingkan sama susu lainnya kualitasnya sama. Itu 1 bulan karena ini mungkin khususon kalau memang yang Bapak Ibu punya anak-anak kecil kan memang biasanya rata-rata kebutuhan sekian. Tapi kalau mungkin yang tidak sekian ya bisa dikurangi seberapa. Nah ini bisa diganti sebenarnya ada susu kambing kan di sini. Ini malah susu kambingnya nggak ada ya. Oh, Ada, malah nggak ada nih. Mana, susu. mana sih? Susu. Oh iya 60 ya. Yo berarti di sini mungkin kebutuhannya lebih dari 1 ya gitu. Gitu Pak. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Kalau ini mencontohkan mungkin kalau bisa dicontohkan dengan yang lain mungkin kebutuhan ini apa ya yang nyambung mungkin keluarga kecil gitu ya, keluarga kecil anak-anak gitu Pak. Ya. Oke. Baik Pak, itu mungkin seperti itu Pak Kun. Mudah-mudahan semangat ya. Ya insya Allah. Ya semua. Monggo Pak Pak Jaka. Monggo Pak Jaka, monggo. Ini monggo ada pertanyaan lagi. Ini kalau belum ada ini ada titipan pertanyaan ini Pak Basit. Siap. Ini kalau kami yang pegawai itu apakah kenapa masih butuh bisnis gitu Pak? Kan mungkin kan pengalaman Pak Basit, Pak Ep itu kan dulu orang-orang yang aktif di PNS bahkan pejabat juga ini akhirnya juga sekarang harus resign untuk memantapkan diri di HNI. Bagi teman-teman yang masih memulai bisnis ini apakah kita yang PNS ini pegawai itu butuh bisnis seperti ini? Ini pertanyaan. Baik, menarik sekali ini pertanyaan menarik banget karena nyambung saya lakukan gitu ya jadi nyambung. Jadi begini Bapak Ibu. Jadi memang suatu ketika saya dalam proses perjalanannya itu mendapat sebuah tausiah ya hikmah-hikmah pelajaran dari terutama waktu itu Dr. Mawardi kakak saya gitu kan ya. Mentor kami Pak Bagus dan sampaikan gitu begini itu menarik banget yang saya kaget aja saya akhirnya ya memang begitu ya penting ya jadi kalau dari sisi kekayaan orang muslim penting ya itu konsepnya tapi ada hal yang menarik banget begini Pak Basit atau ya waktu itu forum lah ya gini kenapa sih orang pemuslim harus kaya bla 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 gini. Nah, yang kedua terkaitnya begini, secara teknisnya begini Bapak Ibu sekalian. Beliau nohok banget waktu itu, yuk hidup jangan egois. Pak, saya udah punya penghasilan 5 juta, ngapain gitu kan gitu ya. Oke, Pak, udah dicoba HNI gitu ya, coba HNI. Kalau ternyata dari HNI dapat 10 juta gitu kan ya, gitu 10 juta, jenengan udah cukup mantap dengan 5 juta gitu ya, sudah cukup dengan 5 juta, maukah yang 10 juta itu kamu sedekahkan gitu kan, gituin maksudnya kan gitu kan, logikanya kan gitu ya. Walaupun akhirnya jawabnya, ya enggak lah ya jangan kan gitu. Belum dapat aja udah mikir-mikir gitu ya. Jadi itu kata-kata menarik banget ya. Oh berarti sebenarnya selama ini kenapa kita berada di ini karena sebenarnya kalau kita mikirnya mungkin untuk kehidupan kita dan keluarga kita, ya cukup. Saya di Kementerian Keuangan, itu 40-an juta. Ya kalau untuk kebutuhan sendiri cukup banget. Dulu yang nggak nyampe lah ya. Dulu saya mulai bisnis saya ini kan 2003. Waktu itu gaji saya sekitar 5 juta lah. Di keuangan 5 juta waktu tahun 2003 itu. 5 juta gitu ya. Ya memang cukup untuk kebutuhan itu cukup. Anak 2 ini cukup gitu ya. Tapi ternyata tidak disentil itu. Yuk jangan egois. Karena kalau 5 juta itu cukup. Dan ternyata hari ini kita hidup dengan 5-10 juta juga cukup, Pak. Cukup, Pak. Di Jogja cukup. 5, 11, 15, 20 juta. Itu cukup, Pak. Ya artinya, loh, kenapa harus berpikir lebih dari itu? Karena ternyata begini ya. Yo kalau kita berpikir diri kita, keluarga kita ya itu cukup. Cuma kalau kita berpikir untuk umat, seberapa pun nggak cukup. Itu seberapa pun nggak cukup. Kita lihat sendiri lah ya kemarin saya diskusi sama salah satu orang terbaik di HNI Pak Fili gitu ya. Masa Covid kayak gini, itu dia bisa sampai CSR pribadinya keluarganya 200 juta.
dalam rangka karena di Cikarang itu teman-temannya, saudara-saudaranya, tetangganya itu banyak banget di PHK dan sebagainya gitu kan ya. Ya alhamdulillah di sini ada beras itu ya, kemana kita masalah Pak, pas bulan Ramadan kita berbagi macam-macam itu seneng banget, bagiin pre-packing 2 kilo, 2,5 kilo, mereka seneng banget, ya Allah matur nuwun, terima kasih. Itu doanya luar biasa mereka. Artinya apa? Hari ini uang kita itu masih sangat diperlukan oleh umat ini. Nah itu yang membuat, oh iya ya, kalau kita mikir 5-10 juta cukup. Cuma sebenarnya kalau untuk umat kita hari ini dan masih sangat diperlukan, seberapapun tidak cukup, kurang. Maka yuk serius. Nah itu yang membuat saya serius Pak. Serius, gitu ya. Berarti ada sesuatu yang, nilai-nilai langit, ruhi, nilai-nilai ilahi yang, ya Allah ya, yang harus nih. Ya, waktu itu alhamdulillah ternyata ditemukan bisnis HNI. Ya, artinya gini Pak. Saya kan latar belakang dari ekonomi Pak. Saya tuh kadang saya S2 sampai manajemen keuangan, pemasaran. Saya berpikir begini, sering gini. Saya itu belajar akuntansi, belajar ekonomi, kok nggak bisa diterapin ya gitu. Ilmunya mana saya terapin? Ya ilmu bisnis gitu kan, kok nggak bisa terapin ya? Karena pada posisi saya menjadi PNS. Nggak bisa nerapin karena waktu-waktunya day to day-nya di kantor. Saya pernah punya travel itu mobil 3, ya rugi terus juga karena nggak diurus sendiri. Bulan ini olinya ganti, bulan depan bannya ganti. Tapi alhamdulillah saya bisa memberdayakan tetangga gitu kan ya. Karena nggak diurus sendiri. Saya pernah berpikir karena rumah saya dekat ke pasar, gimana deh kalau kita punya kios gitu, jadi kita mau ekonomi gitu ya. Ternyata Bapak sekalian, ternyata ya pengalamannya kalau nggak diurus sendiri, day to day, jam per jam, itu juga nanti nggak ada untungnya gitu loh. Bisnis konvensional retail ini, alhamdulillah ditemukan bisnis network HNI yang syariah ini. Bisnis yang beda dilakukan, walaupun nggak sepenuh waktu, sepenuh hati oleh siapapun dalam kondisi apapun. Asal sepenuh hati gitu loh. Loh saya kalau Bapak sekalian sama kan hari ini ya, saya itu reformasi birokrasi itu kan pertama kali Kementerian Keuangan 2007 saya udah reformasi birokrasi. Fingerprint itu 2007 Pak. Saat orang lain itu belum pernah fingerprint, saya itu Kementerian Keuangan udah fingerprint Pak. Berangkat pagi pulang petang dapat gaji bayar utang enggak ya? Gitu ya. Kayak gitu. Ya fingerprint udah detail, udah harus pagi. Tapi masalah Pak, ya bismillah karena tadi ada niat yang kuat seperti itu, saya berangkat pagi, pulang karena saya di Magelang, teman-teman saya pada pulang siang, saya juga ikut keluar, cita-cita HNI ke teman-teman yang lain yang saya kenal gitu Pak. Sabtu Ahad saya full bersama HNI, Senin sudah kerja lagi. Enggak ada sia-sianya hari ini Pak. Enggak ada sia-sianya Pak. Saya sama ngomong sama istri, yang penting kita capek sebentar aja. Karena kalau kita jadi employee, capek selamanya. Gitu aja. Loh, saya rasakan Pak, saya tuh Widyaswara mau utama Pak. Bukunya itu harus nyetak 3 setahun Pak. Buat buku Pak. Itu semakin tua, semakin capek Pak. Itu namanya employee kayak gitu. Tapi alhamdulillah hari ini, ya umur 45 tahun, tetangga kadang bingung gitu ya. Pak Basit tuh kok duhur di rumah terus itu. Saya kaget juga duhur di rumah terus ya. Kalau yang duhur di rumah itu kan orang-orang tua semua gitu kan ya. Ini kok orang muda duhur di rumah gitu kan ya. Gitu kan coba kayak gitu Pak. Tapi masalah Pak, ya setelah duhur bisa baca Quran, sore bisa makanin ayam sih kayak gitu ya kayak masalah Pak itu ini memang ya ajaran Rasulullah harusnya kayak gini gitu. Tapi masalah Pak tadi Pak Jaka teman-teman semua bismillah manfaatkan relasi Bapak Ibu sekalian hari ini saat menjadi manfaatkan contohnya relasi Pak Kun hari ini di perusahaan, manfaatkan relasi ibu-ibu di guru dimanfaatin insya Allah suatu ketika ya memang saya harus memilih 2018. Di Kementerian Keuangan kan sering pindah-pindah, Pak. Akhirnya saya berpikir pindah-pindah, yo biayanya mahal, nggak pernah bisa didik anak. Masa sampai umur 60 tahun kayak gitu? Itu kan sebenarnya
kurang pas saya gitu. Kurang pas. Yo bismillah. Bismillah. Ini cerita ya, ini saya cerita ya. 40 juta Pak saya tinggalin Pak. Deg-degan juga Pak. Ya Allah, ini gimana ya? Bulan Februari 2018 sudah nggak dapat 40 juta lagi PNS. Saat bonus saya waktu itu 80 juta di ANI. Ini saya buka-bukaan lah ya, biar enak mantap ya. Karena kita ya yakinin aja bahwa sebenarnya rezeki itu Allah Pak. Kita harus yakin banget itu Pak. Waktu itu saya deg-degan. Hari pertama kemana, hari kedua ke teman saya yang properti, gini. Ternyata dapat luar biasa, Pak Basit sudah punya HNI. Hari ini nggak PNS tetap dapat bonus. Saya dulu itu sampai 2 bulan mutar-muter kanan kiri, selatan timur, selatan utara doang. 2 bulan gaji saya habis, tabungan saya habis kayak gitu dia. Wah, bersyukur saya hari ini ya masih jauh di atasnya dia gitu. Nah akhirnya Pak masalah Pak, itu membuat karena saya alhamdulillah udah full time, all out HNI, saya sama istri bismillah ya Mi. Waktu itu saya keluar dari PNS itu masih masih punya 5 jalur doang ceritanya Pak. 5 jalur doang. Alhamdulillah 5 jalur tuh dibangun. Bisnis apa yang kalau sepenuh hati tidak sepenuh waktu bisa kayak gitu kan Pak EF contohnya. Udah CED keluar dari PNS, coba bayangin bisnis itu kalau nggak diurus habis Pak. Tapi dia ini masalah tuh karakternya memang luar biasa. Yang penting sepenuh hati itu tadi, walaupun nggak sepenuh waktu gitu ya. Tapi alhamdulillah saya punya azam, bismillah Mi, yuk bismillah kerja keras lagi. Wong sudah full time, kita kerja hari ini bisa lakukan dengan cara kita gitu kan ya. Pokoknya target, perlu ada target. Perlu ada macan, mimpi dan macan penting. Kata dia sampai mampu itu. Oh target nih, bismillah ini 6 bulan harus jadi sapir nih. Jadi waktu itu 5 jalur, akhirnya harus jadi 7 jalur Pak. 4,5 lah, jadi 7 jalur sapir Pak. Karena pertimbangan saya gini, kalau saya dapat sapir, gaji PNS itu lewat, gitu maksudnya gitu loh Pak EF gitu. Jadi lewat nih gitu. Oh gitu. Bismillah saya bocor Pak, berangkat Kemis, muter Bekasi, ketemu adik, temennya adik di Bandung, di Kampek. Ya kayak gitu PCA masalah Pak. Ternyata impian saya sapir sekarang emerald Pak. Jadi ya alhamdulillah apa yang saya contohnya hari ini tidak ada di PNS bisa jauh lebih dapat dari HNI. Itu keyakinan kita, Allah Maha Kaya. Itu. Ya, jadi Bapak Ibu, nggak apa-apa Pak, buat fondasi dulu bagus, Ibu-ibu sekalian PNS buat fondasi, jangan sia-siakan aset teman-teman relasi, karena belum tentu Bapak Ibu belum kokoh, tapi keluar nanti sampai rumah bingung keluarnya, nggak punya teman lagi. Ya, sekarang buat relasi, gimana caranya sapu habis seluruh KLH Indonesia Pak Jaka kan gitu ya. Jadi mintanya Pak Jaka itu. Seluruh BPS-nya Pak semua itu perdagangannya Pak Arif. Wow gitu. Karena apa hari ini mereka pengen juga punya bisnis Pak. Saya sadari Pak punya bisnis Pak, pengen punya bisnis, punya duit, punya bisnis, jadi halal mat. Nanti semua insya Allah mereka senang juga sebenarnya. Tawarkan itu Pak. Insya Allah kita nggak pernah tahu takdir Allah nanti ke depan kayak apa. Takdir Allah kepada saya harus memang keluar karena memang saya memilih tadi. Ternyata ya alhamdulillah dengan fondasi yang sudah ada, masalah. Jadi leverage yang luar biasa, lompatan yang luar biasa itu. Saya kira itu Pak Ibu. Jadi tetap di ini. Tapi intinya harus dipikirkan, harus penuh hati tetap. Nggak bisa nggak diem-diem baik, nggak ini. Nggak, sudah waktunya sedikit tapi nggak pernah dipikirkan, jangan. Pikirkan aja, nanti insya Allah bisnis kayak gini tetap yang membangun aset seperti ini luar biasa. 1 tahun, 2 tahun nggak terasa. Contoh lah ya, saya ketemu Pak Jaka, Pak Sumardi kan beberapa tahun yang lalu. Pasti hari ini lebih hebat dibandingkan ketemu saya. Dari asetnya HNI. Udah jadi DC hari ini, Pak Arif sudah jadi AC. Pasti dia berkembang, dia kayak gitu Pak. Oh insya Allah. Pak Madi ya gitu ya, insya Allah. Begitu insya Allah untuk teman-teman yang lain ya. Baik, monggo lagi kalau ada pertanyaan. Pak. Sekarang ya. Ini total berapa Pak? Aduh, jangan ditanya, aduh nggak enak saya. Nanti ada Pak EF tukang BPS sama Pak Ceng. Ya ini
Sedikit berbagi juga Pak Sid. Ya, jadi mungkin Ya, intinya teman-teman ya. begini, intinya sebentar dulu. Buat Intinya penyemangat Pak. Oh, jadi ternyata di Intinya begini, HNI intinya. M100 sekian gitu. oh iya, intinya kayak gitu tuh. Penting intinya. Intinya Pak Sid, gini, Pak. ya, Ya. mungkin Iya. mungkin cerita juga. Ya mungkin tadi terkait pertanyaan Pak Jaka ya, terkait pertanyaan Pak Jaka Ya, bahwa San. kita kan saat ini posisi kita kan mungkin belum PNS. Kenapa? Gimana sih ya? Saya itu berpikir begini, kan emang jadi pada kenyataannya hari ini PNS itu juga banyak yang pengen bisnis, Ya. banyak yang pengen bisnis. Sangat. Dan mereka tuh nggak tahu gimana cara melangkahnya, gitu. Ya. Satu itu. Jadi mereka tuh nggak tahu. Nah, kita berikan jalan nih, yuk bisnis bersama kami. Ada mentornya. Coba Bapak Ibu sekalian bisnis dengan orang lain, cari mentor tuh bayar itu, harus bayar ini. Kita mentor bisnis dia ini gratis, free, Gratis, itu satu free. luar biasa. Betul. Nah, kalau bisnis yang lain, nah sekarang mumpung jadi PNS cari relasi sebanyak-banyaknya, mereka cuma pengen bisnis karena gini. Saya waktu jadi PNS itu udah perkiraan, udah saya estimasi, saya pensiun tahun 2030. Saya dapat sekitar 3 juta. Ya. Nah, saya 3 juta tahun 2030 dengan 3 juta sekarang, mungkin ya sangat realistis bahwa 2030 itu 3 juta sudah tidak ada nilainya lagi. Sehingga kita harus mempersiapkan diri saat ini, berarti kita harus punya bisnis. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak harus keluar kok. Karena saya ada, ya inilah bagaimana cara Allah nolong saya juga gitu. Cara Allah nolong kita, mungkin saya berpikir bahwa inilah takdir Allah yang Allah takdirkan kepada saya. Sehingga, jalan hidup itu memang akhirnya saya harus selesai. Bapak Ibu tidak harus selesai. Kalau cerita tentang Ibu Ella itu, Ibu Ella yang di Jakarta ya, kalau istilahnya bakar kapal, kenapa kapalnya harus dibakar kalau bisa dijadikan kapal wisata, gitu kan? Nah, artinya Bapak Ibu nggak apa. Jadi jadikan satu bahwa sepenuh hati walaupun tidak sepenuh waktu. Yang kedua, nih. Di saya putus Pak F. Kenapa? Putus Pak. Jelas Enggak, Pak? Enggak. Jelas. Oke, sudah. Yang kedua, nih, Bos sekalian. Tadi udah saya Pak Basit, ini bisnis yang bisa dijalankan di sambil PNS itu ya HNI, Pak. Tadi saya sampaikan, Pak Basit sampaikan, Bapak Ibu kalau bisnis yang lain, konvensional itu nggak bisa disamping. HNI itu bisa disamping. Jadi saya tuh resign dari PNS setelah 7 tahun di HNI. Saya resign dari PNS. Selama 7 tahun itu, subhanallah, bisa sampai 6-7 kali lipat gaji PNS itu sesuatu yang luar biasa. Nah, dan ya saya resign bulan November 2019. Kalau Pak Basit dapat 40 juta, kalau saya di BPS ya take home pay ya sekitar minimal 10 juta lah. Subhanallah Bapak Ibu sekalian, teman sekalian, itu hilangnya 10 juta itu bisa tertutup oleh prestasi di HI selama 2 bulan. 2 bulan berikutnya, ternyata bisa ditutupi karena apa? Saya jadi crown di HNI. Crown itu sangat, mantap. Bisa 10 lebih itu, crown itu bisa 10 juta. Alhamdulillah ini bisa. Nah ini sisi gambaran. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau Bapak Ibu bisnis retail, itu jangkauannya nggak bisa seluas. Ini hari ini tuh bisa dibuktikan nih. Hari bisa dibuktikan ada timnya Pak Jaka dari Manado, ada tim saya dari NTB, ada tim dari Pontianak. Itu kalau bisnis retail itu agak berat, Pak. Di sini hari ini ada Pak Mukhlis ini yang punya toko herbal di Baturutno Wonogiri. Beliau cerita bahwa kalau saya punya toko herbal, mentok-mentoknya saya omset itu paling 1 kecamatan. Karena di luar kecamatan ya berat untuk belanja ke tempat saya. Tapi kalau HNI, Bapak Ibu sekalian dengan bisnis HNI, Bapak Ibu bisa meluaskan pasar itu seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri nih. Kayak gini sisi kesempatan. Dan ini bisa disambi kayak gitu. Ini sisi peluang yang luar biasa bersama HNI. Sehingga saya bahasanya gini, udah jangan sampai resign. Kecuali kalau semua pegawai Kementerian Kehutanan Indonesia udah jadi agen pajakan nih. Jangan juga ya pajakan, jangan. Nah ini sisi gambaran bahwa ini sisi peluang luar biasa. Nah, ya ini kita bersyukur ya Bapak Ibu sekalian, teman sekalian, supaya kita juga bahwa ini anugerah dari Allah, yuk manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai terlambat berpikir bisnis itu setelah pensiun kayak gitu. Betul. Udah tenang. Tadi kalau
di HNI ini makin ke sini, walaupun tetap kita bekerja, kalau kita bekerja tuh omset naik terus. Tapi intensitas bekerjaan tuh semakin tidak berkurang Menurun. gitu. Ya. Menurun. Tapi tadi ke Pak Basit dari suara. Kalau mau dia suara utama harus ngarang 3 buku kayak saya, ya Allah, ngarang 3 buku. Jangan kan ngarang 3 buku, baca buku aja jadi mumet saya. Baca bukunya aja jadi mumet, apalagi suruh ngarang 3 buku saya kayak gitu kan. Padahal di HNI bisnis gampang banget, sederhana banget, simple banget gitu kan. Yang penting tadi ATM, bukan ATM malah amati tiru plek kayak gitu kan. Nah, ini sisi sederhananya. Begitu mungkin Pak Jaka ya, sisi berbagi. Siap, mantap. Iya. Terima kasih Pak Ep. Kalau saya pribadi memang sangat teringat apa yang disampaikan Pak Basit waktu di Geria HNI Sleman. Pak Basit pernah cerita ke kami itu, ke teman-teman kehutanan yang ke tempatnya Pak Basit itu. Jadi Pak Basit cerita bilang ke istrinya, kalau bisnis ini dalam beberapa bulan ada hasilnya, kita teruskan. Kalau enggak, ditinggalkan. Tapi ternyata begitu ada hasilnya, wah ini kayaknya memang prospek, ada harapan. Nah, ini mungkin yang membuat kita semangat Pak Basit. Siap. Nah, ya kan ada harapan ya. Sip, betul Pak. Saya kira Pak Jaka. Ini ada pertanyaan Pak dari Bu Indah Budiastuti. Siap. Untuk produk rumah tangga lainnya belum ada ya. Contohnya tepung crispy, beras, gula, terus sabun dan sampo memang kurang harum ya. Mungkin ini Pak bisa ada yang bisa disampaikan, bisa dijelaskan. Oh ya. Ya alhamdulillah doa Bapak Ibu semakin kencang, usaha-usaha Bapak Ibu sekalian luar biasa semakin kencang, mitra semakin banyak, insya Allah bisa membuat variasi produk-produk HNI semakin besar, semakin banyak. Ya insya Allah nih, apalagi sekarang sudah ada kanal hni.id itu lebih mudah gitu. Karena memang kalau tadi produk utama, core produk itu memang kan harus seleksinya lebih luar biasa, harus ini ya perlu waktu. Tapi kalau yang hni.id itu semua bisa masuk, termasuk sebenarnya beberapa tepung dan sebagainya sudah sebenarnya ada di hni.id. Nah, alhamdulillah kemarin kami jadi banyak sekali para pengusaha Muslim hari ini pengen bergabung HNI setelah tahu ada marketplace hni.id itu yang salah satu solusinya insya Allah. Salah satunya SL Corp itu yang Yusan, yang Sambelaya itu insya Allah serius banget. Bahkan beliau siap menyediakan tadi freezer di para agent gitu ya yang punya prestasi, termasuk Laux Indonesia juga salah satunya bagian dari mereka gitu kan ya. Insya Allah gitu akan lebih terutama di food lah ya, makanya namanya halal food store. Halalnya kita halal mart, foodnya mereka, kemudian store. Jadi salah satunya itu insya Allah. Jadi termasuk kemarin ada salah satu pengusaha nasional, dia beras itu sudah sampai 600 ton sebulan. Alhamdulillah pengen juga bekerja sama HNI karena mereka melihat HNI itu memang loyal, orangnya luar biasa, kerjanya luar biasa, bisnisnya selalu tumbuh dan sebagainya mereka. Kemudian juga ada jamu yang terbesar di Cilacap datang, ya artinya kita sharing gitu ya dari PT Bumi Wijaya, mereka punya banyak produk-produk yang bisa kita sampaikan, termasuk yang cari buah itu dari Profesor Soekardi timnya datang, kemudian alhamdulillah masuk juga salah satunya. Nah, yang kata kuncinya begini, kata kuncinya memang sebenarnya endorse terbaik dalam proses bisnis HNI ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau produk itu sudah bisa masuk hni.id, HNI kita, endorse terbaik para bintang itu aja Pak Ep. Pak Ep itu lebih keren daripada Tungku Wisnu insya Allah. Gitu ya gitu. Jadi kalau Pak Ep sudah bilang ini Yusan bagus, semua bisa ngomong itu keren semua. Artinya apa Bapak sekalian? Ini yang sedang kita coba kolaborasikan, caranya dengan cara kolaborasi, tidak boleh sendiri-sendiri. Kalau pengen sukses ya bersama untuk sukses karena bersama itu penting. Maka insya Allah agar harga juga bisa lebih efisien, ada banyak tawar-tawaran terkait dengan bonus, terkait dengan royalti, kita berbagi manfaat dengan seluruh mitra, seluruh kita semua, maka terbaik apa? Ya harus bareng-bareng diikuti, harus bareng-bareng di programnya, dilakukannya. Nah, alhamdulillah ini salah satunya di hni.id kita udah bareng-bareng, satunya Yusan apa itu udah kita lakukan bareng-bareng, ternyata Masya Allah penjualannya bagus sekali. Nah, termasuk
salah satu tadi yang nasional itu beras, insya Allah sebentar lagi ada telur, kemudian ada tepung, insya Allah ya, ada 4 atau komponen, insya Allah akan masuk tuh atau beras atau tepung. So, ya kemarin sudah ada wacana juga kecap dan sebagainya, mudah-mudahan kita akan ini karena memang kita harus ketemu dengan orang yang memang dia pabrikan biar harganya murah, nggak bisa cuma distributor. Kalau cuma distributor kita pasarnya udah gede kayak gini nanti mahal ya. Contoh baru sekalian kemarin kami dari beberapa waktu ini sudah melakukan namanya beauty contest. Salah satunya Yusan itu kami beauty contest. Alhamdulillah dia clear beauty contest ya. Artinya mereka datang, kita cicipi ini apa, non MSG apa tidak, toyib tidak, halal pastinya harus, gimana cara prosesnya kayak gitulah pokoknya gitu ya. Beauty contest alhamdulillah. Salah satu yang sebenarnya akan segera masuk kalau paling bagus itu kemarin, tapi belum ketemu pemiliknya, itu halawa. Bumbu halawa itu bagus, cuma yang datang ke kami baru marketingnya, jadi mesti harga masih mahal. Karena kita kalau beli langsung, kayak contohnya Yusan kita beli langsung 30.000 gitu Pak. Nggak bisa beli cuma 500, 1.000 itu nanti harga nggak bisa delosor. Makanya biar harganya delosor, bagus, memberikan banyak apa istilahnya makrabat ke Bapak Ibu sekalian bisa itu ya, ada poinnya gitu. Insya Allah harus ketemu langsung ininya, langsung produsennya, pemiliknya. Sebentar lagi mudah-mudahan kalau salahnya halawa itu bisa ketemu pemiliknya, harganya bisa ini kami beli kita ambil langsung berapa ini gitu ya, nanti insya Allah. Jadi nanti menariknya kita, jadi Bapak sekalian memandangnya begini, HN itu, lupa kan ada yang di luar, ada yang luar lagi. Jadi HN itu sebagai as unusual business. Jadi bisnis yang tidak biasa, tidak seperti biasanya yang di luar sana. Bisnis kita itu kan kekeluargaan. Pak Ep itu bukan saya anggap sebagai bawahan saya, tapi Bapak Ep itu keluarga saya. Bapak itu keluarga saya, gitu. Keluarga kita semua itu unusual business. Jadi, tapi kalau mungkin yang usual business hit and run, saya ambil nurunin harga macam-macam. Kita enggak. Kita bisnis jangka panjang, kekeluargaan, silaturahmi. Nah itu makanya penting membuat fondasi itu. Caranya harus bareng-bareng. Kalaupun nanti ketemu contohnya tadi ada tuh, ya insya Allah Bu, sekejap lagi lah mudah-mudahan ya kalau nanti ketemu pengusaha muslim besar gitu kan ya bisa ini gitu insya Allah tepung bisa nanti apalagi bisa ya insya Allah. Nah kalau terkait dengan sampo dan sebagainya itu memang pastinya ada begini ya, pastinya kan keunikan di HNI itu kan memang sisi alamiahnya ya termasuk ilahiyahnya kan kuat ya jadi memang terutama di alamiah contohnya tidak mengandung hal-hal yang contohnya kimiawi dan sebagainya, prosesnya harus alami betul, tidak ada filler yang tidak baik gitu kan ya, maka cari benar formula yang memang benar-benar alamiah, termasuk sebenarnya ilahiyahnya karena nanti bagaimana kandungan-kandungan yang di dalamnya itu harus benar-benar mengeliminir zat-zat yang tidak diperbolehkan dalam syariah ini. Nah, sehingga memang terus itu dilakukan proses R&D sehingga insya Allah menghasilkan hari ini produk-produk yang paling utama adalah alamiah ilahiyah. Ini ya, alamiah ilahiyah. Contoh lah, mungkin sampo juga seperti itu, sabun seperti itu. Contoh ya, contoh MHS. MHS itu kan ada pada usulan gimana biar nggak bau Pak ya, kalau masalahnya kan begini bisa sih memungkinkan seperti itu, tapi nanti pasti ada kimia yang bisa wangi. Nah itu yang agak perlu kita harus pikirkan. Terus apalagi ya contohnya sari kurma kita. Sari kurma itu kita benar-benar kenapa ini ya benar-benar nggak ada fillernya, gula putihnya nggak ada, atau dia perasan pertama itu ya dari 5 kurma jadi perasan begitu per ini. Jadi memang filler tidak kita kepengen tidak ada yang benar-benar toyib gitu kan ya, filler gula putihnya ya tidak ada dan sebagainya. Sehingga memang Bapak Ibu insya Allah hari ini pun sudah menghasilkan produk-produk yang luar biasa ya, premium ya, kualitasnya premium sehingga insya Allah ya kita bisa rasakan ya. Tinggal kita mungkin perlakuannya terhadap produk itu berbeda dengan yang biasanya. Contoh sabun
sabun batang itu ya jangan dibiarin di bawah itu ya, di lantai nanti anak-anak saya itu kadang kalau setelah mandi nggak masuk tempat sabun itu lama cepat banget habis giginya, pengawetnya dan sebagainya. Ya. Kadang dipotong aja 2 apa 3 kali potongan biar lebih ngiritkan gitu ya. Kita yang lebih ini aja. Tapi insya Allah begitu Bu. Jadi ya nanti kalau nanti memang ternyata ada hal-hal yang memang itu Suaranya mati Pak Basit. Iya, iya suaranya mati. Iya. Ya itu mungkin sekilas pakai Jaka nggih. Iya, iya Pak Ep. Ya. Mungkin ya. Nah, jadi memang ya produk kita itu sangat menjaga untuk kualitas. Makanya kalau Pak Firly bilang begini, kita tuh produk kita tuh the best quality premium product. Ya, jadi emang apple to apple-nya jangan dibandingkan dengan yang contoh apa? Coba Bapak Ibu sekarang cari searching sari kurma nih, banyak kayak sari kurma. Kalau cari kurma terbaik itu di Google itu punya HNI itu. Sari kurma terbaik itu yang bersatu tuh HNI, sari kurma terbaik. Nah, ini satu padahal dengan harga yang sangat terjangkau ini 35.000. Jadi cukup mengalihkan konsumsi kita sari kurma dengan sari kurma HNI. Ya. Ya. Ini ada usulan dari Bu Winarti ya. Bagaimana menyikapi orang sudah usul untuk kode KH ini bisa diturunkan sampai DC, syukur EC, kasihan yang di bawah. Nah, insya Allah. Jadi emang Bu Winarti tadi saya membaca pertanyaannya untuk HN.id saat ini bisa sampai AC, Bu Winarti ya. Jadi untuk produksi HN.id hari ini bisa sampai AC. Nah, karena emang mekanisme seperti itu ya, mekanisme yang mudah-mudahan nanti kan bertahap. Kalau udah sampai core produk mudah-mudahan karena kalau udah sampai core produk insya Allah bisa sampai AB malah ya. Nah, Bu Winarti mungkin kalau untuk tahapan itu Bu Winarti segera ED dan AC sehingga nanti produk HN.id itu kalau udah ED AC Bu Winarti bisa langsung order sendiri, nggak usah lewat BC, bisa langsung order sendiri ke Jakarta dan bisa menurunkan ke mitra-mitra di bawahnya. Jadi kalau Bu Winarti sudah di sini contohnya Pak Arif Fajar ya. Pak Arif Fajar sebagai AC sudah bisa order sendiri produk ini langsung ke Jakarta. Langsung ke Jakarta dengan minimal order ke Jakarta dan bisa diturunkan ke bawah sehingga orang yang beli itu bisa dapat poinnya itu. ID aja Bu Winarti ya biar segera AC gitu. Chat yang lain apa ini? Nah, ya sudah. Kalau yang pertanyaan Pak Ep, bagaimana menyikapi orang yang sudah tertarik dengan ini namun kembali agak ragu karena mungkin ya dianggap bisnis nyari orang, tapi mungkin perlu disampaikan juga Pak yang tukang bakso aja nyari mukul mangkok itu Pak. Ya betul. Sekarang nggak ada bisnis nggak nyari orang Pak Jaka ya. Nah, bisnis nyari orang nggak nyari. Kalau termasuk nyari orang, nyari poin juga sekarang nyari poin ini. Ini di sini banyak yang fungsional, nyari poin juga fungsional ya Pak Jaka ya. Nyari orang semua nggak ada yang nggak nyari orang ya. Nah kalau masalah asas legalitasnya jelaslah kita kalau asas legalitasnya kita sudah punya Dewan Syariah. Kalau bahasa saya begini nih. Kalau ada yang ragu-ragu, ada orang yang lebih mumpuni dari sisi keilmuan. Siapa itu? Dewan Syariah kita. Mereka itu rata-rata adalah doktor di bidang syariah. Kalau kita yang ecek-ecek gini, insya Allah begitu mungkin Pak Jaka ya. Insya Allah kalau sisi asal legalitas, kalau misalkan ada yang belum mau ya udah biar aja tinggalin aja. Masih banyak yang mau diajak gabung gitu mungkin Pak Jaka. Okay. Mungkin ini Pak Basit bisa gabung lagi betul Pak Ep? Nggak tahu nih. Mungkin bisa ada sedikit edukasi ini Pak Ep tentang produk yang baru sari buah itu. Oh enggak. Kita tanya sari buah itu
belum bisa masuk hni.id, tapi sedang diperjuangkan masuk hni.id. Insya Allah, mudah-mudahan segera ya. Nah, Kalau ini apalagi ini Pak, secara khasiat untuk COVID itu mungkin bisa lebih cerita mungkin karena kemarin saya lihat ada videonya dari Pak Basit itu. oh ya, jadi itu salah satu formulatornya itu yang menemukan yang ini sari buah ini, dan itu dipakai di rumah sakit yang ini untuk khusus COVID ya, termasuk yang di videonya itu di Trans tuh di Pasuruan gitu Pak. Itu pakai sari buah. Nah, minumnya emang sebaiknya dicampur madu gitu. Jadi terasa segar gitu. Jadi 2 sendok sari buah plus 1 sendok madu, itu alhamdulillah itu mantap gitu. Nah, gitu. Kalau itu ya. Jadi itu 2 sendok sari buah plus 1 sendok madu. Nah, itu mungkin gambarannya. Jadi mudah-mudahan segera bisa masuk HNI juga, dan mudah-mudahan malah usaha bisa masuk ke core produknya HNI gitu. Jadi Pak Basit masuk lagi nih Pak. Yeah. Mungkin monggo Pak Arif ada yang ditambahkan Pak Arif. Nah, pertanyaan nih, apakah bisnis saya ini bisa yang bisa diwariskan? Nah, inilah ada pertanyaan nih Pak Jaka. Oh iya. Nanti mungkin bisa ditambah juga. Apakah bisnis yang bisa diwariskan? Ya, ini ada pengalaman nih. Di HNI ada para top leader yang sudah meninggal. Salah satunya adalah Ustadz Ajid Muhsin. Anaknya tidak mulai dari nol lagi, langsung melanjutkan karir bapaknya, karir abinya, dan ya kita tidak meninggalkan generasi yang lama di belakang kita. Makanya kalau Al-Quran itu begini, wal yakhshal ladzina la taqum min qalbihim dzurriyyatan ja'afar, kita supaya jangan meninggalkan generasi lemah di belakang kita. Maka insya Allah AN itu bisnis yang bisa diwariskan gitu insya Allah. Jadi ketika kalau sebagai pegawai kan tidak bisa saya pensiun apakah terus memasukkan anak saya untuk menjadi pegawai, nggak bisa, apalagi mengenai jabatannya. Tapi di HNI itu anak keturunan kita, istri kita melanjutkan karir kita insya Allah bisa. Jadi Pak Basit sudah bergabung lagi. Monggo Pak Basit mau dilanjutkan ya tadi Pak. Tadi sempat terputus. Ternyata mati ya lewat itu ya. Lewat laptop ini saya lihat handphone. Oh, gitu. Apa ya, monggo aja, saya tadi apa terakhir lupa. Ya. Mungkin ini Pak yang video yang beredar itu Pak yang Pak Basit sari buah itu Pak yang probiotik. Ya itu salah satu kemarin alhamdulillah orang ada tim datang ke kami gitu ya, terus memang hari ini sangat diperlukan sekali dengan kondisi Indonesia pandemik itu belum tahu ya kondisinya hari ini sampai kapan dan sebagainya. Nah, Profesor Soekardi itu kan salah satu yang memang profesor probiotik terkemuka lah, terbaik di dunia. Salah satunya Profesor Soekardi. Beliau dulu di UNER ya. Nah, beliau sekarang tinggal sebenarnya di daerah Pasuruan, Pandaan. Cuma memang beliau punya banyak murid dan memang hidden, dalam arti hidden artinya memang beliau karena beliau tuh saking pinternya di sisi probiotik gitu ya. Nah, salah satu yang jadi sari buah itu dipakai ada waktu awal-awal itu sebelum hari ini Jatim seperti itu sebenarnya kan sudah mulai ada COVID juga. Itu banyak polisi di Polda Jatim itu terpapar, akhirnya dibawa isolasi ke Pandaan Pasuruan, tiap hari minum, alhamdulillah diberikan kemudahan untuk sembuh cepat, tinggi stamina gitu ya, bagus, naik, imunitas naik lagi. Termasuknya dibawa oleh Pak Muldoko ya, karena memang Pak Muldoko KSP ini kepala staf presiden itu dibawa ke obat itu dibawa ke rumah sakit yang Wisma Atlet, salah satunya di situ untuk terapi ya, untuk terapi para ini. Dan itu memang ternyata terbukti sekali bagus sekali ya probiotik. Sebenarnya ada pengembangannya namanya Vitacoff, cuma memang Vitacoff lebih mahal ratusan ribu karena memang Vitacoff tidak harus
Jadi rasanya memang kalau sari buah rasa masih original, Pak. Makanya bagus pakai madu. Tapi sebenarnya saya biasa minum itu pakainya nggak usah pakai madu pun nggak apa-apa. Yang penting jangan dicium baunya terlalu kencang. Langsung diminum aja. Kalau langsung diminum ke mulut, insya Allah nggak ada, tidak seperti baunya gitu maksudnya. Karena itu probiotik tanah kan. Probiotik itu kan tanah, Pak. Tanah terus akhirnya untuk imunitas tubuh kita gitu ya. Jadi kan ini kan ya konsepnya itu kan ketika kena najis besar, contohnya anjing dan sebagainya itu kan memang kita bersucinya dengan tanah gitu. Nah, ternyata setelah diteliti itu tanah itu bagus. Itu kandungan probiotik. Kita di ini hari ini kan probiotiknya baru untuk tanaman, promol itu lah, untuk manusia itu ketemulah itu. Di tempat Pak Ep putus-putus enggak? Enggak. Ya putus, pasti putus. Ya sama. Ya intinya gitu Pak Jaka. Oke. Dah. Ada lagi yang mungkin mau ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian? Ini tadi yang mengikuti di Zoom itu ada sekitar 50. Ini udah berkurang karena memang kalau yang di Indonesia Tengah sudah hampir jam 11 malam. Iya. Di YouTube juga alhamdulillah tadi belasan sampai 20. Kalau di YouTube insya Allah nanti ini bisa ditonton kapan saja. Jadi bisa jadi rekaman. Yang malam ini nanti mitra-mitranya tidak bisa menonton, mungkin bisa ditonton di besok hari atau kapan pun bisa, tidak dihapus. Jadi itu Pak Ep, ada lagi mungkin Pak Arif bisa menambahkan? Cukup. Dari saya cukup Pak, dari saya cukup. Kalau Ibu masih ada pertanyaan, kalau tidak, insya Allah nanti malam kita lanjutkan dengan topik yang lain dan pembicaranya nanti akan kita infokan ya Pak Ep. Iya. Nanti ada Pak Ep, ada Pak Arif, apakah nanti Pak Basit atau yang lain nanti kita infokan di grup masing-masing. Oke, insya Allah. Itu Pak EF, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali. Ini ada dari Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan, dari Sulawesi Utara, mungkin yang dari luar Jawa juga banyak. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan pekan depan, insya Allah segera kita infokan. Flyernya mungkin akan kita infokan sebelum Jumat, bisa di-share di masing-masing. Dan mudah-mudahan depan, malam Ahad depan dengan topik-topik yang lebih menarik. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan dan banyak kurang dalam kami membawakan acara ini. Saya mohon maaf dan marilah kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, berarti nggak keluar dulu Pak Arif? Kenapa Pak? Pak Arif udah keluar. Ini Mas Mardi belum ngomong dari tadi. Mas Mardi monitor. Mungkin nanti kita lagi Pak Arif kontak-kontak lewat WA. Salah. Saya tutup sekalian. Oke,